27. 27 tahun. Untuk pendidikan terakhirnya apa Pak? Terakhir SMA. Untuk pekerjaannya Pak? Tukang besi-besi. Besi-besi. Untuk alamatnya tinggal di mana tadi Pak? Di ini Soreang. Di Soreang. Oke Bapak, jadi sebelumnya perkenalkan saya Dr. Fathia akan melakukan pemeriksaan fungsi saraf pada Bapak terkait dengan keluhan Bapak. Nah mungkin nanti selama pemeriksaan akan tidak nyaman ya Pak, tapi kami dan tim akan melakukan sesuai prosedur dengan sebaik mungkin. Nah ini tuh tidak Bapak tidak perlu khawatir juga karena pemeriksaannya merupakan pemeriksaan yang nanti kami lakukan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih Pak. Mulai nanti ke pemeriksaan. Baik Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lakukan pemeriksaan yang pertama ya Pak, yaitu pemeriksaan saraf nervus auricularis, yaitu saraf yang berada pada leher Bapak. Nah untuk yang pertama kita akan mempalpasi bagian leher bagian kanan Bapak. Bapak boleh bergerak ke arah kiri. Ya. Kita akan mempalpasi ya Pak dari Spanya otot sternocleidomastoid, di mana saraf itu terletak di sepanjang sepertiga proximal otot sternocleidomastoid. Dan kita akan mengevaluasi apakah ada pembesaran, konsistensi, dan nyeri tekan. Bapak punten, nyeri apa tidak? Tidak Pak? Tidak. Kita sesuaikan jawaban pasien dengan ekspresi dari wajah pasien. Selanjutnya kita akan periksa di bagian kiri. Kita akan lakukan hal yang sama ya Pak. Di sini kita evaluasi apakah ada pembesaran ataupun konsistensinya dan apakah nyeri atau tidak Pak? Tidak. Di sini tidak ada nyeri maupun tidak ada pembesaran dan maupun tidak ada pembesaran. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ulnaris kanan ya Pak, berarti pada siku Bapak. Punten ya Pak, Bapak agak boleh difleksikan. Di sini saya akan di sini Bapak areanya sudah bebas, tidak ada pakaian yang menutupi, serta nervus ulnaris ini pertama kita akan menggenggam tangan Bapak dengan tangan kanan Bapak dengan tangan kanan saya ya Pak sebagai pemeriksa. Di sini pastikan Bapak tangannya rileks ya Pak, dan dengan lepaskan genggaman ditandai dan Bapak pasang tangan itu kayak langsung terjatuh ya Pak, rileks gitu. Nah di sini saya akan mempapasi dengan jari telunjuk dan jari tengah saya untuk mencari nervus ulnaris di dalam sulcus ulnaris, atau saya akan merasakan saraf di antara lekukan alur tulang medial antara epicondylis medialis dan olecranon ke titik sikus sulcus ulnaris. Saraf itu bisa dilacak lebih jauh ke bagian lengan atas dan bisa dipapasi sampai 10 cm atau lebih ke arah lengan, dan mungkin lebih besar pada level ini. Setelah raba di sini kita lihat apakah ada pembesaran atau tidak, dan kita lihat kalau ada pembesaran lihat konsistensi, dan kita tanya apakah nyeri Pak atau tidak? Tidak ada. Baik, di sini tidak ada nyeri dan juga tidak ada pembesaran. Kemudian lakukan hal yang sama pada area lengan yang berlawanan. Nah, kita lakukan hal yang sama ya Pak. Di sini Bapak rileks juga tangannya, boleh menggenggam sulit terjatuh. Di sini saya akan mempalpasi. Kita akan yang sama juga ke area tulang medial antara epicondylis medialis dan olecranon ke titik siku untuk mencari nervus ulnaris di dalam sulcus ulnarisnya. Bapak di sini kita dan tarik ke raba sampai ke atas 10 cm. Bapak di sini nyeri atau tidak? Tidak, di sini tidak ada pembesaran maupun tidak ada nyeri. Dan samakan jawaban pasien dengan ekspresi pasien. Baik Bapak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus peroneus communis, yaitu yang berada di pada belakang lutut Bapak. Kita akan periksa apa pada bagian kanan terlebih dahulu, di mana di sini Bapak boleh duduknya itu dengan sendi lututnya itu posisinya rileks ya Pak, dan ini sudah digulungkan celananya sampai ke atas supaya tidak menutupi. Selanjutnya kita akan untuk sisi kanan gunakan tangan kiri untuk meraba saraf dan tempatkan telunjuk serta jari tengah di tengah betis lateral sampai pelan-pelan meraba ke atas sampai menemukan tonjolan tulang atau kaput fibula. Setelah itu kita akan mempapasi saraf peroneusnya 1 cm ke belakang. Rileks ya Pak. Dengan tekanan ringan, gulirkan bergantian dan kita raba apakah terdapat pembesaran atau tidak, dan juga tanya apakah nyeri atau tidak Pak? Tidak, di sini tidak ada pembesaran, tidak bisa dideskripsikan konsistensi, dan tidak ada nyeri tekan, dan sesuaikan jawaban pasien dengan ekspresi pasien. Lalu kita lakukan hal yang sama pada kaki yang kiri menggunakan tangan kanan dari pemeriksa. Lakukan yang sama, kita raba dan tekan. Bapak nyeri atau tidak? Ya. Di sini tidak ada nyeri sesuai dengan ekspresi pasien dan juga tidak ada pembesaran. Lalu selanjutnya kita akan pemeriksaan nervus tibialis posterior ya Pak. Punten, kakinya boleh bertumpu pada kursi ini. Di sini
sini bertumpu ya Pak pada lantai atau pada dudukan kursinya, dan celananya juga sudah digulungkan agar terbebas, dan kita mempapasi saraf tepat di bawah dan di belakang meleus medial. Kemudian kita menggunakan tangan kanan dan juga kiri yang saling menyilang agar dapat membandingkan bagian kanan dan juga kiri. Lakukan dengan tekanan yang ringan pada saraf tersebut dan digulirkan bergantian. Karena ada struktur lain yaitu tendon, arteri, dan 2 vena kecil antara saraf dan tulang di bawahnya, saraf ini hanya dapat dirasakan jika sangat membesar, tetapi nyeri tekan dapat dikenali meskipun pada saraf yang terlalu kecil untuk diraba. Bapak punten, apakah nyeri atau tidak? Tidak. Di sini sesuai dengan ekspektasi pasien, tidak nyeri dari jawabannya juga, dan tidak ada pembesaran ataupun konsistensi yang dapat dievaluasi. Baik Bapak, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan nervus facialis ya Pak. Di sini Bapak boleh memejamkan kedua mata Bapak dan kita lihat apakah ada pada mata kiri atau kanan, apakah ada celah yang terbuka atau tidak. Jika ada celah, maka kita akan ukur panjangnya, bisa cm atau bisa dari milimeter. Di sini tidak ada celah, baik kedua mata kanan dan kedua mata kiri. Baik Bapak, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan saraf sensorik dari nervus ulnaris dan juga medianus. Pertama, di sini posisi tangan Bapak itu diletakkan di atas meja atau paha pasien atau bertumpu pada tangan kiri pemeriksa. Kemudian sehingga semua ujung jari itu tersangga atau berada di telapak tangan pemeriksa, dan selanjutnya Bapak di sini saya akan menjelaskan prosedurnya. Di sini saya akan memperagakan dengan sentuhan ringan dari ujung ballpoint pada lengan dan ujung ballpoint atau penggaris pada 1 atau 2 titik pada telapak tangan. Bapak nanti saya akan melakukan tusukan halus. Bapak nanti boleh tunjuk ya Pak sesuai dengan lokasi tunjukan tusukan tersebut. Ya. Nah, yang sama di bagian yang kiri. Oke, sudah sesuai ya Pak. Kita akan Bapak boleh memejamkan mata. Ya, sudah sesuai. Baik Bapak, kemudian di sini kita akan melakukan pemeriksaan saraf motorik dari nervus ulnaris, yaitu kekuatan otot dari jari kelingking, di mana di sini tangan kiri saya akan mengisi tangan kanan Bapak, di mana jari tengah dan jari telunjuknya itu akan menghadap ke atas dengan posisi ekstensi, di mana jari kelingking Bapak boleh digerakkan secara bebas, boleh menjauhi atau mendekati jari yang lainnya. Bila pasien dapat melakukannya, Bapak boleh menahan Bapak kelingkingnya pada posisi yang sangat jauh dari posisi jari lainnya. Kemudian saya akan mendorong dan Bapak tahan ya Pak, apakah masih bisa menahan atau tidak. Di sini jari kelingking pasien dapat menahan dorongan ibu jari atau jari telunjuk saya, berarti kekuatan ototnya tergolong kuat. Kemudian kita lakukan hal yang sama di tangan yang lain. Bapak boleh didekatkan atau kemudian Bapak boleh tahan sejauh mungkin, lalu saya akan berikan tahanan. Apakah masih bisa tertahan? Di sini pasien masih bisa menahan, berarti kekuatan ototnya tergolong kuat. Lalu selanjutnya kita akan fungsi motorik nervus medianus. Di sini tangan kanan pasien, ibu jarinya itu ditegakkan ya Pak, kemudian digerakkan ke atas dan juga ke bawah, seakan menanya ke arah atas hidung atau ke atas hidung. Sini bisa. Nah Bapak boleh mempertahankan posisi tersebut sejauh mungkin. Kemudian kita akan memberikan tahanan. Kalau masih bisa menahan, berarti tahanan kekuatan ototnya itu kuat. Memang yang sama di tangan selanjutnya Bapak boleh digerakkan juga. Kemudian saya akan menahan, berarti ototnya itu kuat, tahanan ototnya kuat. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan motorik nervus radialis. Di sini Bapak posisinya itu menggenggam sambil diekstensi atau ke arah belakangkan. Nah, di sini
Saya akan menarik tangan ya Pak, Bu, coba tahan secara sebisa Bapak mungkin. Di sini pasti masih bisa menahan, maka kekuatan ototnya itu masih tergolong kuat. Lakukan yang sama di selanjutnya. Di sini Bapak tahan ya Pak, sama. Di sini pasien masih bisa menahan, berarti kekuatan tahan ototnya tergolong kuat. Lalu kita akan pemeriksaan fungsi sensorik nervus tibialis posterior. Kaki kanan Bapak diletakkan pada paha kiri ya Pak, betul seperti ini. Usahakan telapak kakinya itu menghadap ke atas, dan di sini tangan kiri saya akan menyangga ujung jari kaki pasien. Baik, Pak, selanjutnya di sini saya akan seperti pada tangan tadi, saya akan menunjukkan beberapa titik. Bapak boleh menunjukkan ya Pak pada titik yang ini. Oke. Bapak boleh sekarang sambil menutup mata. Bapak boleh selanjutnya dilakukan yang sama di kaki yang lain, di sebelah kiri. Tunjuk ya Pak. Oke, Bapak di sini sudah menunjukkan dengan tepat. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus peroneus communis. Bapak boleh meletakkan di lantai, dan pada duduk Bapak dapat mengangkat ujung kaki Bapak dengan tumit seperti ini ya Pak, agar tetap terletak di lantai atau ekstensi dengan maksimal diarahkan ke belakang. Saya akan Bapak tahan sebisa mungkin Bapak. Saya akan mencoba menahan dengan tangan punggung kaki. Bapak kan bisa menahan di sini. Pasti masih bisa menahan, masih tergolong kuat. Baik Bapak, alhamdulillah semua pemeriksaan sampai sudah dilaksanakan. Untuk hasilnya juga tadi sudah disampaikan. Terima kasih Bapak, semoga Bapak sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.